atau kliennya ada kebutuhan campaign di radio, biasanya teman-teman TV ini makanya tuh teman-teman radio di daerah, karena memang mereka rajanya di daerah gitu loh. Jadi Indonesia dalam angka, kenapa saya mencoba memberikan gambaran Indonesia dalam angka? Karena saya ingin teman-teman tahu bahwa potensi Indonesia itu besar sekali. Hai mitra kerja yang terhormat, semoga hari-hari Anda menyenangkan. Kehormatan bagi kami bisa menyampaikan profil kami. Bright, Bahu Rekso, Ingkang Teguh. Mitra kerja yang siap bersinergi, bersama-sama melompat lebih tinggi karena kami berusaha fokus pada proses dan tujuan akhir, berusaha menjadi pendengar yang baik. Core bisnis kami adalah radio buying yang memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, dari kota-kota besar hingga ke pelosok negeri. Kami didukung oleh tim yang solid dan berpengalaman, yang berusaha fokus pada demografi, tipografi, dan psikografi target market. Kami juga didukung sistem yang terintegrasi demi efisiensi dan efektivitas. Kami mengakomodir semua bentuk iklan radio, mulai dari commercial spot, ad-libs, insert quiz, live report dan interaktif talk show, hingga pembuatan konten siaran dan program sindikasi berjaringan. Kami memiliki source untuk pembuatan materi. Layanan kami berikutnya adalah event management yang meliputi semua bentuk activity. Event yang berkolaborasi dengan kegiatan on air maupun event yang menjadi single media promosi seperti sampling dan selling, happening art, internal gathering, seminar, on-ground activity, school to school, hingga grebek pasar. Jika Anda placement melalui Bright, kami berikan benefit amplifikasi promosi melalui akun sosial media yang dimiliki radio. Kita akan pilih akun Twitter, Instagram, atau Facebook sesuai segmen follower mereka. Channel Amplify Radio Bright melalui brightindonesia.com atau radiobright.com menjadi benefit tambahan bagi brand Anda. Berikut adalah beberapa brand yang pernah dan sedang kami handle. Mohon maaf apabila brand Anda belum kami masukkan dalam profil kami. Jadi, mari berkolaborasi. Tim kami akan menjadi sahabat dalam bekerja. Salam Bright! Terima kasih. Jadi kita lanjut dengan sharing berikutnya dari Mas Adi Suryawan ya. Wah, sudah saya nih. Siap, Mas Adi. Ya, gimana Mas Bub? Ya, silakan Mas Adi. Oh, udah langsung mulai aja nih kita. Kalau Mas Adi Suryawan saya udah nggak perlu kenalin ke teman-teman radio karena kan siapa yang nggak kenal Mas Adi Suryawan, dia kan. Udah nggak usah kenalin lagi ya. Nggak usah kenalin. Saya nitip pecinya buat saya boleh ya? Izin share screen ya Mas Bub. Siap Mas Adi, silakan. Oke, selamat siang teman-teman radio semua, dan terima kasih nih buat teman-teman Bright yang sudah memberikan waktu buat saya untuk mengisi sharing session. Pada kesempatan ini saya ingin coba memberikan gambaran singkat ya mengenai diskusi kita pada hari ini. Kenapa saya bilang diskusi? Karena saya berharapnya nanti akan ada sesi tanya jawab atau diskusi antara saya dan teman-teman radio semua. Jadi bukan yang aktif, bukan saya aja, tapi berharap juga nanti teman-teman radio juga bisa aktif ya. Nah, untuk diskusi kali ini saya lebih melihat dari sisi marketingnya saja. Jadi saya melihat bagaimana agensi terhadap klien gitu. Kalau tadi misalnya Mas Tommy dari sisi kliennya, nah saya sekarang coba dari sisi agensinya, tapi saya lebih lihat ke sisi marketingnya. Nah, untuk internalnya radio sendiri mungkin teman-teman lebih paham dan tahu dibanding saya ya. Oke, nah diskusi kita hari ini itu ada 4 ya kata kuncinya. Yang pertama Indonesia dalam angka, terus yang kedua industri radio, terus yang ketiganya apa yang radio bisa lakukan, dan yang terakhir itu apa yang coba kami lakukan di grup M. Nah, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai aja ya diskusi kita hari ini.
Oke, kalau teman-teman lihat slide saya ini, Indonesia dalam angka, kenapa saya mencoba memberikan gambaran Indonesia dalam angka? Karena saya ingin teman-teman tahu bahwa potensi Indonesia itu besar sekali, dan ini yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat Indonesia itu penduduknya sekarang menurut BPS tahun 2020 itu sekitar 270 juta jiwa lebih. Ada 17.000 pulau, 718 bahasa, dan 1.340 suku bangsa. Sengaja saya di sini tidak menampilkan data penetrasi media radio karena saya tidak ingin nanti mindset teman-teman itu terjebak atau terfokus pada kecilnya sebenarnya data penetrasi radio terhadap media lain. Sehingga sebenarnya teman-teman jadi tidak melihat secara general atau holistik mengenai opportunity besar yang teman-teman bisa explore gitu loh. Nah, kalau kita lihat juga di sini penduduk Indonesia yang produktif itu ada sekitar 69% dengan range usia itu di antara 15 sampai 64 tahun. Nah, ini yang merupakan market potensial dari suatu industri, baik itu industri medianya sendiri maupun industri secara holistik atau secara generalnya. Next-nya kita lihat data dari World Bank tahun 2020 di dalam jurnalnya Aspiring Indonesia Expanding the Middle Class mengenai kelas ekonomi Indonesia di tahun 2016 yang dikelompokkan menjadi 5 kelas ekonomi. Kalau kita lihat diagramnya, kita lihat di sini kelas atas itu ada sebanyak 1%, kelas menengah sekitar 20%, dan sampai terakhir itu kelas miskinnya di angka 11%. Nah, ini data kelas ekonomi Indonesia tahun 2016 menurut versi reportnya World Bank tahun 2020. Nah, pastinya data ini di tahun 2022 akan berubah, tapi penggolongannya akan tetap gitu loh. Kelas atas, kelas menengah, menuju kelas menengah, rentan, dan miskin. Nah, saya ingin teman-teman tahu ya mengenai data ini yang nanti mungkin berguna untuk teman-teman dalam menentukan target audience kelas mana sih yang teman-teman ingin tuju. Next, kita masuk ke industri radionya. Setelah tadi teman-teman lihat sekilas Indonesia dalam angka, kita lihat sekarang dari industri radionya. Bisnisnya itu sekarang seperti apa sih? Dulu dan sampai sekarang on air itu tetap dan masih terus akan ada karena memang basic atau main core dari industri radio itu ya on air. Kalau kita bicara radio, pastinya kita bicara on air. Kemudian sekarang on air sudah mulai terintegrasi dengan beberapa jenis atau beberapa macam media seperti digital yang tadi kami jelaskan sebelumnya, terus ada OH juga, ada off air juga, ada kanal distribusi dan merchandising. Semakin kompleksnya industri radio sekarang ini, sebenarnya ini membuka lebar opportunity bagi teman-teman radio untuk bisa mengeksplor setiap potensi yang ada untuk dapat menghasilkan return on investment. Nah, setelah kita tahu industri radio bisnisnya sekarang seperti ini, lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa yang bisa radio lakukan atau apa yang bisa teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman radio itu harus memahami marketnya dulu. Bagaimana caranya memahami market? Yang pertama adalah mengerti kebutuhan klien. Karena kita tahu bahwa secara general atau secara umum kebutuhan klien atau kebutuhan campaign klien itu kurang lebih dibagi ke dalam 3 fase. Yang pertama itu awareness, yang kedua engagement, dan yang ketiga conversion. Setelah mengerti kebutuhan klien, teman-teman juga harus mengerti keinginan audiens. Karena market itu terbentuk dari kebutuhan yang bersinergi dengan keinginan. Jadi bukan hanya kebutuhan klien aja, tapi juga di sini ada keinginan dari si audiensnya itu sendiri atau audiensnya teman-teman radio. Nah, selanjutnya setelah kita memahami market, lalu kita harus melihat kemampuan diri. Sampai sejauh mana sih teman-teman radio itu bisa mengakomodir kebutuhan campaign klien. Dengan melihat kemampuan diri, teman-teman sadar bahwa oh iya nih, kelebihan saya di sini
kekurangan saya di sini, sehingga kekurangan teman-teman itu bisa diminimalisir dan kelebihannya bisa ditingkatkan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara meminimalisir kekurangan dan meningkatkan kelebihan. Apa yang harus teman-teman lakukan? Investasi. Karena dengan investasi itu mau tidak mau teman-teman suka dan tidak suka, teman-teman itu harus melakukan investasi karena sekarang industrinya sudah makin berkembang. Lalu investasinya di mana aja? Teman-teman bisa investasi di sistem. Kita tahu bahwa karena industrinya berubah, sudah pasti sistemnya akan berubah mengikuti industrinya itu sendiri, termasuk SDM-nya, keuangannya, dan yang paling penting jangan lupa nih, yang sering teman-teman lupakan adalah network gitu loh, karena network ini luar biasa. Percuma teman-teman investasi di ketiga sistem ini, tapi kalau teman-teman tidak investasi di network itu sama aja bohong ya kalau menurut saya gitu loh. Nah, kemudian setelah teman-teman investasi, apa yang harus teman-teman lakukan atau apa yang teman-teman bisa lakukan? Membuat roadmap bisnis. Teman-teman sudah tahu industri radionya seperti ini. Teman-teman sudah paham dengan marketnya, terus sudah paham dengan kemampuan diri, dan teman-teman sudah investasi. Selanjutnya adalah langkahnya adalah membuat roadmap bisnis. Yang saya tadi sebutkan bahwa kebutuhan klien sebenarnya secara general dibagi ke dalam 3 tahapan. Yang pertama adalah awareness, yang kedua adalah engagement, dan yang ketiga adalah conversion. Kalau kita bicara awareness, mungkin teman-teman bisa melakukan pendekatan dengan on air saja, atau juga bisa ditambah dengan digital dan OH-nya. Kalau kita bicara engagement, teman-teman bisa melakukan pendekatan on air yang terintegrasi dengan digital dan off air. Terus kalau bicara conversion, mungkin teman-teman yang mungkin sekarang ini dilakukan oleh sudah beberapa radio di salah satu radio partner kami yang sudah melakukan pendekatan 4O, yaitu on air, online, off air, dan OH. Nah, ini kurang lebih generalnya seperti ini gitu loh, tapi mungkin nanti akan lebih detail ketika teman-teman bicara mengenai masalah teknis atau implementasinya. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan campaign klien dan keinginan audiens. Saya hanya bicara kurang lebih seperti ini roadmap bisnisnya secara general gitu loh. Nah, selanjutnya apa yang coba kami lakukan di grup M-Nexus gitu loh. Kebetulan karena kami juga berhubungan dengan klien dan klien kami memang cukup lumayan banyak, biasanya kami itu mengedukasi teman-teman radio untuk membuat proposal yang menarik dan mempresentasikannya dengan bagus. Kenapa? Karena kalau kita ibarat gatekeepernya itu adalah proposal gitu loh. Ketika kita bikin proposal yang menarik, terus kita bisa mempresentasikannya dengan bagus, insya Allah kunci pintu pertama itu sudah terbuka gitu loh. Nanti tinggal tahap selanjutnya aja gitu dari teman-teman, karena ini sangat penting sekali gitu ya, membuat proposal yang menarik. Once begitu proposal teman-teman dilihat oleh klien tidak menarik, maka sudah tuh pintu itu akan tertutup gitu. Terus yang kedua, kita mulai mengedukasi radio untuk membuat sistem database dari setiap kegiatan yang radio lakukan gitu loh. Karena kan selama ini teman-teman mungkin di beberapa kota sudah pernah melakukan event gitu ya, off air gitu loh. Nah, banyak dari event atau off air ini yang sudah teman-teman kerjakan, begitu teman-teman menyerahkan report evaluasinya ke klien, sudah tuh kelar tuh. Ketika dibutuhkan nantinya, itu biasanya nggak ada datanya. Dan ini sudah kejadian nggak hanya radio di daerah, tapi di Jakarta juga seperti itu. Ketika saya berkomunikasi atau berdiskusi dengan salah satu teman radio di Jakarta, ketika saya tanya, mereka melakukan ini nggak sih sistem database, mana ada datanya nggak ada Mas Ade. Jadi pas begitu selesai event offer sudah selesai gitu. Iya, biasanya begitu. Nah, ini sayang sekali karena data itu sangat penting bagi
klien ya, gimana caranya kita bisa meyakinkan klien dengan data. Terus yang ketiga itu mengedukasi radio untuk dapat membuat report evaluasi di setiap akhir campaign klien. Nah, yang tadi udah jelaskan sama Mas Tommy bahwa kita tuh kesulitan, dari sisi klien tuh kesulitan sejauh mana sih sebenarnya ketika klien spending money di radio itu bisa terukur atau bisa terlihat keefektifannya gitu. Jangan sampai nanti klien ketika berpikir ketika gue spending money di radio ya udah habis gitu aja gitu loh, tapi nggak bisa terukur. Nah, ini yang kami coba lakukan gitu loh, agar teman-teman setelah selesai menjalankan suatu campaign itu membuat report evaluasinya. Terus mengeksplor setiap potensi kesempatan yang ada yang bisa menghasilkan ROI gitu loh. Mungkin tadi Mas Tommy narasumber sebelum saya menjelaskan bahwa sekarang trennya radio udah lebih banyak digital gitu loh. Monggo kalau teman-teman kebutuhan campaign kliennya seperti itu, terus keinginannya audiens memang sudah masuk ke ranah digital, ya monggo main di situ. Tapi jangan lupa bahwa yang tadi saya jelaskan bahwa industri radio ini itu tuh sekarang banyak opportunity-nya gitu loh. Dan kita tahu bahwa radio itu terkenal dengan localize-nya. Kalau teman-teman media TV, kalau dia pengen campaign atau kliennya ada kebutuhan campaign di radio, biasanya teman-teman TV ini makanya tuh teman-teman radio di daerah, karena memang mereka rajanya di daerah gitu loh. Jadi jangan hanya terfokus dengan satu bisnis saja, kalau bisa lebih dikembangkan lagi sehingga nantinya teman-teman melihat yang sebenarnya opportunity-nya gede loh yang bisa teman-teman radio explore gitu loh. Dan yang terakhir itu apa yang kami lakukan adalah diskusi dengan klien mengenai apa sih yang bisa kami bantu buat klien. Kita pengen tahu nih kebutuhan kampanye lagi di mana. Dan terakhir biasanya kami melakukan diskusi dengan teman-teman radio gitu loh. Kami pengen mendapatkan suatu insight dari suatu daerah yang nantinya ini bisa jadi bahan jualannya kami ke klien. Matur sekalangkong. Ya kurang lebih seperti itu, Mas Budi, presentasi saya. Mudah-mudahan ya diterima oleh teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Budi. Terima kasih Mas Ade Suryawan. Ya, tadi materinya luar biasa ya. Saya mencatat selain tadi masalah keselarasan antara pemahaman kebutuhan klien, kemudian ada keselarasan juga dengan passionnya si audiens, melakukan networking, roadmap bisnis. Satu hal yang paling penting yang menjadi isu sekarang adalah masalah measurement, Mas Ade ya. Ya betul Mas Bud, karena beberapa klien kami juga sudah menanyakan itu gitu loh, ketika mereka hanya sekedar awareness saja ya, campaign on air saja, mereka tuh sudah minta report evaluasinya, ada data nggak sih gitu loh. Nah ini yang kita coba untuk mengedukasi teman-teman radio gitu.